Halo, kembali lagi dengan Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Basukai atau membahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia. Akan membahas mengenai farmasi industri, mengenai produksi, formulasi, dan analisa part kedua. Udah lama Profesor Lama tidak kembali dengan Basukai. Semoga dengan Basukai kali ini dapat membantu teman-teman lebih percaya diri dalam akan menjalani UK ini. Dan jangan lupa subscribe buat yang pertama kali dengerin bahasa Ukai di Profesor Lama ini. Pertama, jangan lupa kerjakan soal ini dengan jujur tanpa lihat buku teman-teman. Jangan lupa juga jika melihat tanda ini, silahkan pause sejenak untuk lebih memahami soalnya dan juga untuk memikirkan jawabannya. Dan yang terakhir, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas dan cantumkan skormu di kolom komentar ya. Nomor 1, seorang apoteker yang bekerja di bagian QC suatu industri farmasi melakukan in-process control pada saat produksi tablet amoxicillin 500 mg. Hasil pengujian waktu hancur tablet tersebut menunjukkan waktu selama 30 menit. Bahan apa yang perlu dievaluasi dari tablet tersebut? A. Diluent, B. Lubrikan, C. Glidan, D. Disintegran, atau E. Filler. Oke, silakan pause sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah D. Disintegran, di mana waktu hancur yang terlalu lama atau terlalu sebentar dipengaruhi oleh jenis kandungan dan konsentrasi dari penghancur atau yang kita sebut dengan disintegran. Nomor 2, dalam melakukan uji stabilitas dipercepat, pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali. Bagaimana kondisi pengujian uji stabilitas dipercepat? A. 25 kurang lebih 2 derajat Celcius, B. 30 kurang lebih 2 derajat Celcius, C. 35 kurang lebih 2 derajat Celcius, D. 40 kurang lebih 2 derajat Celcius, atau E. 45 kurang lebih 2 derajat Celcius. Dengan semua jawaban RH-nya adalah 75 kurang lebih 5%. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah D. 40 kurang lebih 2 derajat Celcius dengan relative humidity-nya 75 kurang lebih 5%. Jadi saya rasa ini cukup jelas ya, referensinya dari rekomendasi dari WHO dan juga International Conference of Harmonization. Nah, tahukah teman-teman ada beberapa studi mengenai uji stabilitas, ada yang secara long term, ada yang intermediate, dan juga ada yang dipercepat. Oke, kita bisa lihat di tabel yang ada di layar ya teman-teman. Nomor 3, sebuah industri farmasi sedang melakukan pengembangan tablet paracetamol. Industri farmasi berencana melakukan validasi prospektif. Berapa banyak batch yang diperlukan untuk validasi tersebut? A. 1 batch, B. 3 batch, C. 6-12 batch, D. 10-30 batch, atau E. 30-60 batch. Silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. 3 batch, dimana menurut BPOM 13 tahun 2018 tentang CPW Annex kedua, validasi prospektif secara umum adalah 3 batch berurutan yang memenuhi parameter yang disetujui, dapat diterima, dan telah memenuhi persyaratan validasi proses. Jadi, tahukah teman-teman, pada umumnya validasi proses dilakukan sebelum dipasarkan, atau bisa disebut juga validasi prospektif. Jika tidak memungkinkan, validasi dapat dilakukan selama proses produksi rutin dilakukan, atau kita sebut validasi konkuren, atau proses yang sudah berjalan, atau kita sebut juga validasi retrospektif. Ya. Oke, mari kita lanjut. Nomor 4, uji pirogenitas dengan LAL atau Limulus amebocyte lysate. Secara prinsipnya dikatakan positif apabila ditandai dengan
A. Terbentuk kristal, B. Perubahan warna larutan, C. Terpisahnya menjadi dua fase larutan, D. Terbentuk gumpalan seperti gel, atau E. Terbentuk panas. Oke, silahkan pause video sejenak teman-teman untuk memahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Terbentuk gumpalan seperti gel, teman-teman. Jadi uji LAL memanfaatkan dasar respon imun dari kepiting landam kuda atau horseshoe crab terhadap invasi bakteri gram negatif. Hasil reaksi tersebut akan menghasilkan suatu gumpalan seperti gel ya teman-teman. Kita lanjut nomor 5, seorang formulator obat mencantumkan NaHCO3 dalam formulasi untuk sebuah sediaan injeksi. Apa fungsi penambahan komponen tersebut? A. Pengisotonis, B. Preservatif, C. Pengisi, D. Buffer, atau E. Antioksidan. Ayo, apa jawabannya teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah D sebagai buffer teman-teman. Jadi NaHCO3 atau sodium bikarbonat merupakan senyawa buffer untuk mengatur pH dari sebuah sediaan. Jadi tahukah teman-teman, sodium bikarbonat juga merupakan bahan yang umum digunakan pada tablet dan serbuk effervescent. Digunakan bersama dengan agen pengasam seperti asam sitrat atau tartrat untuk menghasilkan karbon dioksida. Jadi cukup banyak ya fungsinya teman-teman. Nomor 6, sebuah industri farmasi akan melakukan pemesanan bahan baku pseudoephedrine hydrochloride. Surat pesanan bahan baku tersebut perlu ditandatangani oleh seseorang yang berwenang. Nah, siapakah yang berwenang menandatangani SP tersebut? A. Apoteker penanggung jawab QC, B. Apoteker penanggung jawab QA, C. Apoteker penanggung jawab produksi, D. Apoteker penanggung jawab PPIC, atau E. Kepala industri terkait. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C. Apoteker penanggung jawab produksi, di mana surat pesanan prekursor farmasi melalui importer terdaftar harus dilengkapi dengan surat pesanan kepada IT teman-teman ya. Jadi IT adalah industri terkait, atau maksudnya adalah importir terkait yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab produksi dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIKA, dan stempel dari perusahaan. Oke, ini dari Peraturan Kepala BPOM RI nomor 40 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi. Oke. Nomor 7, seorang apoteker di bagian riset dan pengembangan atau R&D membuat sediaan tablet yang terdisolusi dihambat atau dilepaskan pada waktu tertentu. Apa jenis tablet yang dimaksud? A. Tablet salut enterik, B. Tablet salut film, C. Tablet sustained release, D. Tablet delayed release, E. Tablet immediate release. Teman-teman, oke, nggak susah kan? Oke, jadi jawabannya adalah D. Tablet delayed release, di mana tablet lepas tunda atau delayed release dilepaskan pada waktu tertentu dan atau proses disolusinya dihambat teman-teman. Oke, jadi ini pengetahuan umum ya. Oke, nomor 8, suatu industri farmasi ingin membuat sediaan injeksi intravena meropenem dengan pelarut WFI atau water for injection sesuai dengan CPOB. Suhu minimal yang digunakan pada proses pengelolaan air dengan teknik looping adalah A. Di atas 37 derajat Celcius, B. Di atas 50 derajat Celcius, C. Di atas 60 derajat Celcius, D. Di atas 70 derajat Celcius, atau E. Di atas 121 derajat Celcius. Silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman untuk pahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Di atas 70 derajat Celcius. Jadi air untuk injeksi atau yang kita sebut WFI hendaklah diproduksi, disimpan, dan didistribusikan dengan cara yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba.
Misalnya dengan disirkulasi dengan konstan pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Oke, jadi air untuk injeksi atau water for injection hendaklah diproduksi melalui cara penyulingan atau cara lain yang akan menghasilkan mutu yang sama. Jadi bisa beberapa cara ya untuk dapetin WFI ini teman-teman. Ini berdasarkan Annex 2 dari WHO Good Manufacturing Practice, khususnya adalah water for pharmaceutical use. Oke, ini juga tertera di peraturan BPOM ya teman-teman ya. Nomor 13 tahun 2018 tentang CPOB yang aneks kedua. Nomor 9, seorang apoteker di industri farmasi akan melakukan kualifikasi mesin pencetak tablet. Industri tersebut baru akan memulai untuk memproduksi sediaan tablet dan mesin tersebut sudah siap untuk digunakan. Bagaimanakah urutan kualifikasi yang dilakukan untuk mesin tersebut? A. Operasional, instalasi, desain, dan performa. B. Desain, instalasi, operasional, performa. C. Instalasi, desain, operasional, performa. D. Desain, performa, instalasi, dan operasional. Dan yang terakhir adalah desain, performa, operasional, instalasi. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah B. Desain, instalasi, operasional, dan performa. Jadi ini cukup jelas ya teman-teman ya, urutan kualifikasinya adalah DIOP kalau untuk mempermudah kita ngafalinnya. Jadi DIOP terdiri dari desain, instalasi, operasional, dan performa. Oke. Kita lanjut nomor 10. Seorang apoteker di industri farmasi perlu melakukan uji pirogenitas untuk sediaan yang diproduksinya. Kelinci adalah hewan yang dapat digunakan. Berapa ekor kelinci yang dibutuhkan untuk ini untuk pengujian awal ya teman-teman ya. A 3 ekor, B 5 ekor, C 6 ekor, D 12 ekor, atau E 24 ekor. Oke, silakan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah A 3 ekor. Jadi dari Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, kecuali dinyatakan lain, pada masing-masing monografi suntikan 10 ml larutan uji per kilogram berat badan ke dalam vena telinga setiap 3 kelinci. Lakukan penyuntikan dalam waktu 10 menit. Jadi awalnya itu dilakukan dengan 3 kelinci, lalu dilanjutkan lagi, nanti akan ada penambahan 5 apabila kondisinya tidak terpenuhi. Yuk buka lagi Farmakope edisi 6-nya teman-teman. Oke, jadi berapa sih skor teman-teman? Apakah teman-teman punya pertanyaan atau teman-teman punya saran untuk bakso yang selanjutnya? Oke, atau jika ada pendapat lain atau koreksi, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you teman-teman. Bye-bye.